Selamat pagi kelas 9E. Ya, di meeting kita yang ke-6 ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Bagaimanakah itu? Mohon semuanya memperhatikan ya, karena nanti di penghujung presentasi Miss ini akan ada 2 soal yang harus kalian kerjakan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan juga menggunakan rumus ABC. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, semua tolong perhatikan ya anak-anak. Persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak selalu bisa difaktorkan sehingga kita butuh cara lain, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, contoh dari bentuk kuadrat sempurna, dari namanya saja ada kata bentuk kuadrat ya, artinya nanti persamaan ini bentuknya itu dikuadratkan. Contohnya, X tambah 5 ini dikuadratkan. Nanti kalau anak-anak uraikan bisa ya, X tambah 5 kali X tambah 5 seperti itu. Nah, contoh-contoh bentuk seperti ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Demikian juga dengan 2X kurang 3 lalu dikuadratkan. Nah, berdasarkan tabel tadi, kita menyimpulkan bahwa untuk mengubah bentuk X kuadrat tambah PX menjadi bentuk kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan menambahkan 1/2 koefisien X pangkat 2 pada X kuadrat tambah PX. Atau misalnya nih, mungkin ada yang bingung ya, jadi silakan diperhatikan. Oke, misalnya nih, ada sebuah contoh ya, Miss tunjukkan sebuah contoh. Misalnya, ada sebuah persamaan yang bentuknya seperti ini nih, X kuadrat tambah 12X. Nah, kalau kita diminta faktorkan ini sebenarnya dengan bentuk pertama yang kita pelajari pada pemfaktoran, itu bisa kita selesaikan ya. Namun, ternyata dengan menggunakan bentuk kuadrat sempurna, di mana kita menambahkan 1/2 koefisien X-nya lalu dipangkatkan dengan 2, itu kita bisa membuatnya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Contohnya perhatikan yang contoh nomor 1, yang X kuadrat tambah 12X. Misalnya ini kita andaikan sama dengan 0 ya anak-anak, semua perhatikan. Nah, ini kamu bisa selesaikan dengan mengubah X kuadrat tambah 12X-nya ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Kamu periksa yang mana yang menjadi, kalau ini di atas dia punya bentuk X kuadrat tambah PX ya. Artinya si P-nya ini sama dengan B nih, yang unsur-unsur persamaan kuadrat kita pelajari pada pertemuan lalu. Artinya kita harus jumlahkan dia atau tambahkan dia dengan 1/2 PX-nya atau si koefisien X-nya. Berarti kita harus buat menjadi X kuadrat ditambah 12X ditambah 1/2 P-nya. P-nya ini 12 ya, 12 lalu kita pangkatkan dengan 2, begitu. Ini kita pangkatkan dengan 2, maka jadilah seperti ini nih. Berarti X kuadrat tambah 12X ditambah 6, lalu ini dipangkatkan dengan 2 nak. Nah, ini ternyata bisa kita ubah bentuknya menjadi X tambah 6 pangkat 2. Jadi ini sebenarnya maknanya sama, begitu. Ketika kamu nanti urai ini, dia akan kembali menjadi sama seperti di atas. Nah, dengan cara seperti ini, kamu akan lebih mudah nanti mendapatkan dia punya nilai X. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya X kuadrat kurang 9X, kita mau buat bentuk kuadrat sempurnanya, bagaimana caranya? Berarti kita harus buat ya, X kuadrat kurang 9X, kita harus jumlahkan atau tambahkan masing-masing ruasnya nanti dengan setengah dari koefisien si X-nya itu. Berarti 1/2-nya negatif 9, lalu kita pangkatkan dengan 2 semuanya. Gitu, yang kayak gini nih, 1/2 dikali negatif 9, ini semua dipangkatkan dengan 2. Kita jumlahkan dengan itu.
nanti akan dapat nih di sini, oh ternyata dia punya bentuk kuadrat sempurna itu adalah X kurang 4/2. Ini dipangkatkan dengan 2. Begitu ya maksud dari bentuk kuadrat sempurna ini. Seperti itu. Nah, misalnya Miss kasih contoh nih. Misalnya ada soal begini. Misalnya nih, X kuadrat ditambah 12X ya, sama dengan misalnya kita umpamakan sama dengan 25. Nah, dia sama dengan berapa? Nah, pertama kamu harus jumlahkan masing-masing ruas ya, misalnya. Kita jumlahkan masing-masing ruas dengan 1/2 koefisien X-nya lalu dipangkatkan dengan 2. Jadi X kuadrat ditambah 12X ditambah 1/2 koefisien X, berarti si 12-nya itu. Lalu ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, supaya tidak merubah nilai, si 25-nya ini juga kita harus tambah dengan 1/2 kali 12 pangkat 2. Kenapa? Supaya nanti kan kalau ini 1/2 kali 12 lalu dipangkatkan dengan 2 dipindahkan ke sana kan hasilnya tetap 0 ya. Artinya tidak merubah soal begitu. Atau X kuadrat ditambah 12X ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 25 tambah 6 pangkat 2. Nah, ini X kuadrat tambah 12X tambah 6 pangkat 2, ini kamu langsung ubah dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Artinya X tambah 6 lalu dipangkatkan dengan 2. Karena begitulah bentuknya ya. Begini bentuknya. Tadi kita sudah pelajari. Oke, ini bentuknya nih. X sama dengan X tambah 1/2 P pangkat 2. Nah, kemudian 25 tambah 6 pangkat 2 ini kamu selesaikan. Berarti 25 tambah 36 berapa? Oh, berarti ini 5 tambah 6 11 ya. Berarti 5, 6, 61. Oke, 61. Nah, kamu selesaikan selanjutnya. Seperti itu caranya. Maksud dari bentuk kuadrat sempurna. Seperti itu. Next ya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bentuk kuadrat sempurna ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara berikut. Coba diperhatikan. Cara yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Jadi, step pertama yang harus kamu perhatikan, koefisien si X ini harus 1 ya. Jadi umpama nih, soalnya 2X kuadrat ditambah misalnya ditambah 4X ditambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kamu harus buat si koefisien X kuadratnya itu menjadi 1. Bagaimana caranya? Gimana caranya si 2X kuadrat ini berubah menjadi X kuadrat? Ya, kamu harus bagi mereka semua dengan 2 ya. Supaya apa? Supaya 2X kuadrat bagi 2 ya tetap X kuadrat. Kemudian 4X bagi 2 dia menjadi 2X, kemudian 8 bagi 2 itu sama dengan 4 sama dengan 0. Jadi bentuknya menjadi seperti ini nih. Pertama kali kita harus buat koefisiennya itu, yang koefisien X kuadrat itu 1, tidak boleh tidak ya. Oke, next. Yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah MX sama dengan N. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya, kalau tadi kita udah dapat X kuadrat tambah 2X tambah 4 sama dengan 0, kamu harus ubah menjadi dia punya nilai yang ada koefisien X-nya itu di satu ruas tersendiri. Nah, kemudian yang konstanta ya, yang tidak punya variabel itu di ruas lain. Berarti kamu buat X kuadrat tambah 2X sama dengan 4-nya ini pindah ruas menjadi negatif 4. Seperti itu maksud dari langkah kedua. Langkah ketiga bagaimana? Langkah ketiga katanya kita harus kita harus tambahkan kedua ruas persamaan itu ditambah dengan kuadrat dari 1/2 koefisien X-nya lalu dipangkatkan dengan 2. Kalau tadi kita udah dapat ya X kuadrat tambah 2X sama dengan negatif 4. Maka langkah berikutnya adalah kita harus tambahkan masing-masing ruas dengan 1/2 koefisien X-nya itu 2 lalu dipangkatkan dengan 2. Sebelahnya juga ruas sebelahnya harus kita buat begitu. Berarti negatif 4 tambah 1/2 kali 2 ini dipangkatkan dengan 2 ya. Atau X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadrat sama dengan negatif 4 tambah 1. Atau X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadrat atau 1 sama dengan negatif 4 tambah 1 berapa? Oh, negatif 3. Nah, ini langkah berikutnya kita apakan? Langkah berikutnya kita ubah X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadrat ini sama dengan negatif 3. Kita ubah X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadratnya itu menjadi X tambah 1 pangkat 2
sama dengan negatif 3. Habis itu dari sini kamu bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, perhatikan. X tambah 1, kemudian pangkat 2-nya ini kalau pindah ruas ke sebelah dia menjadi sama dengan plus minus akar negatif 3. Nah, tapi perlu anak-anak ketahui sekalian, plus minus akar negatif 3 yang bentuknya seperti ini nih, akar negatif 3 ya. Perhatikan, itu tidak rasional ya nak, itu bilangan tidak rasional. Jadi ini Miss ambil sebagai pemisalan saja. Tentu ini tidak masuk akal ya. Hasilnya ini plus minus akar negatif 3, tapi ini Miss ambil sebagai contoh saja. Begitu. Jadi 4 step ini yang harus kita lakukan untuk melengkapi kuadrat sempurna. Begitu. Nah, sekarang kita coba satu contoh soal ya. Anak-anak perhatikan. Misalnya kita mau ubah nih, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti kita coba yang pertama. X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Berarti kita ikuti step by step yang tadi ya. Langkah pertamanya apa? Sekarang anak-anak perhatikan. Langkah pertama tadi mengatakan bahwa koefisien dari X kuadrat itu harus 1. Kita cek. Oh, ternyata koefisiennya sudah 1 ya, jadi nggak perlu lagi kita ubah-ubah nih. Berarti sudah dapat koefisiennya 1 ya. Jadi langkah pertama terpenuhi. Sekarang step kedua apa? Dia mengatakan step kedua itu kita harus ubah menjadi bentuknya kayak begini nih. Misalnya X kuadrat tambah MX sama dengan N. Artinya kita satukan di satu ruas yang bervariabel X. Kalau nggak ada variabelnya kita buat di ruas yang lain. Ternyata sudah terpenuhi juga ya. X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Sekarang step ketiga, yaitu step di mana kita harus menambahkan kedua ruas dengan 1/2 koefisien X-nya kita pangkatkan dengan 2. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini koefisien si X-nya itu adalah 6 ya. Berarti masing-masing ruas kita harus tambahkan dengan 1/2 kali 6 pangkat 2. Seperti itu. Nah, kita tambahkan, anak-anak perhatikan ada penambahan 1/2 koefisien X pangkat 2 di masing-masing ruas ya. Ini Miss beri dengan lingkaran merah di situ, tanda merah. Nah, itu kamu selesaikan. Nah, artinya kan X kuadrat tambah 6X tambah 3 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 3 pangkat 2 ya. Nah, kita buat bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat tambah 6X tambah 3 pangkat 2 ya. Artinya dia sudah menjadi X kuadrat tambah 3, lalu semuanya dikuadratkan ya. Ini bentuknya sesuai dengan bentuk kuadrat sempurna yang tadi sudah dijelaskan di awal. Begitu, kita hanya ambil bagian depannya saja dan bagian belakang. Begitu, tapi dia bentuknya X tambah 3 lalu dipangkatkan dengan 2. Kalau anak-anak urai nanti dia akan sama aja dengan di atas. Nah, sekarang 16 tambah 3 pangkat 2. Kalau 3 pangkat 2 kan 9 ya. 9 tambah 16 kan 25. Berarti dapat dong ya. Nah, sekarang selesaikan. Oh, berarti X tambah 3 pangkat 2-nya pindah ruas menjadi plus minus akar. Berarti plus minus akar 25. Berarti X tambah 3 sama dengan plus minus akar 25. Atau X tambah 3 sama dengan plus minus 5. Artinya apa plus minus itu, Miss? Artinya dia punya dua nilai, nah. Begitu. Berarti X tambah 3 itu X-nya bisa berarti sama dengan tambah 3-nya pindah ruas ke sebelah menjadi X sama dengan negatif 3 plus minus 5. Berarti X-nya ada dua arti ya, X-nya sama dengan negatif 3 tambah 5, atau X sama dengan negatif 3 kurang 5, karena ada plus minusnya ini, harus kita bagi 2. Begitu. Nah, dari sini kita dapat nih, X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 8. Gimana? Gampang kan? Yang penting kita ikuti 4 langkah tadi. Nah, begitu cara pengerjaannya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, anak-anak juga bisa lihat contoh lainnya yang ini ya, Miss percepat aja, nanti kalian bisa skip aja. Kalau kalian mau lihat lebih dekat ya, ini bagaimana penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menggunakan rumus ABC. Kita masuk ke dalam menggunakan rumus ABC. Nah, kenapa sih namanya ABC? Nanti anak-anak akan lihat. Namun, langsung aja Miss singkapkan rumus ABC-nya bagaimana rupanya. Jadi rupa dari rumus ABC adalah sebagai berikut ya. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini ada muncul ya, ada muncul istilah B, istilah A, istilah C.
ini anak-anak sudah tahu ya, karena kamu sudah pelajari di pertemuan awal kita belajar persamaan kuadrat. Ini adalah unsur-unsur persamaan kuadrat sebenarnya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Miss, kenapa namanya rumus ABC? Karena kalau kalian lihat di sini ada ABC ya komponennya, makanya disebutnya rumus ABC. Ini penamaan saja ya. Jadi, kalian nggak perlu repot-repot nih memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna. Ada rumus instannya. Anak-anak boleh pakai ya, silakan dihafalkan. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, mungkin ada nih yang bertanya-tanya, Miss, ini rumusnya dari mana? Nah, di slide berikutnya Miss akan tunjukkan, tapi Miss nggak akan jelaskan lebih lanjut. Silakan anak-anak skip kalau mau memperhatikan ya, step by step-nya. Ya, jadi ternyata rumus ABC itu asalnya dari melengkapkan kuadrat sempurna sebenarnya. Nah, tapi bentuknya saja kenapa dia menjadi X sama dengan plus rumus ABC-nya itu negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kenapa begitu? Karena ini kamu coba kalau kamu seandainya selesaikan soal melengkapkan kuadrat sempurna, tapi dia bentuknya masih dalam bentuk umum gitu. Bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk mencari X-nya, kamu cari X-nya tetap menggunakan bentuk umum tersebut. Nanti dari situ bakal memunculkan rumus X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi anak-anak bisa lihat ya, detail dari penyelesaiannya kalau masih tetap dalam bentuk umum. Menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti kalian akan dapatkan dari situ rumus ABC-nya, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sekarang Miss akan jelaskan secara singkat bagaimana sih cara menerapkan rumus ini. Anak-anak perhatikan ya. Nah, misalnya nih, ada soal 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Tentukan penyelesaiannya menggunakan rumus ABC. Misalnya, ya, kamu perhatikan 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kamu perlu analisis dulu nih, identifikasi mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya ya. Berarti ini kan A-nya 2 ya, B-nya 5, C-nya negatif 3. Nah, sekarang kamu tuliskan aja rumusnya. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kamu masukkan yang mana B-nya, A-nya, dan C-nya. Berarti masukkan X negatif 5 karena B-nya 5 ya. Negatif 5 plus minus akar B kuadrat berarti 5 pangkat 2 kurang 4, A-nya itu 2, lalu C-nya negatif 3, lalu semuanya diper dengan 2A atau 2 kali 2 atau 4 ya. Kemudian kamu selesaikan saja ya pakai ya operasi penjumlahan pengurangan. X sama dengan negatif 5 plus minus akar 49 per 4. Kemudian kamu selesaikan X sama dengan negatif 5 plus minus akar 49 kan sama dengan 7 ya. Berarti negatif 5 plus minus 7 per 4. Ini kamu selesaikan. Selesaikan aja kayak biasa ya. Berarti artinya ada 2 dong nilai X-nya, yaitu X sama dengan negatif 5 tambah 7 per 4. Jadi tambah dan kurang ya. Dan juga X2-nya itu negatif 5 kurang 7 per 4. Begitu. Dari sini kamu tentukan nilai X-nya ya. Berarti X1 sama dengan 2 per 4 dan X2 sama dengan negatif 12 per 4. Atau X1 sama dengan 1/2 dan X2 sama dengan negatif 3. Gimana? Gampang bukan? Tinggal gunakan rumus ABC saja. Kamu tentukan dulu, identifikasi dulu yang mana A-nya, B, dan C. Seperti itu. Nah, dari situ kamu hitung-hitung, dapat deh nilai X-nya. Tapi ingat ya, ada plus minus, tandanya bahwa nilai X-nya ada 2 nih. Gitu. Oke, sejauh ini gampang. Jika kalian ada pertanyaan, langsung aja hubungi Miss Mia di kelas Teams kita ya, di unit 1 persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sekarang Miss mau tunjukkan tugas asinkronusnya nih. Harap anak-anak memperhatikan ya. Nah, ini dia latihan tugas asinkronus untuk pertemuan hari ini. Anak-anak silakan kerjakan 20 menit waktunya mengerjakan nomor 1, 10 menit, nomor 2 10 menit ya. Nomor 1, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Jadi anak-anak selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Ingat, ada 4 step yang harus kalian perhatikan. Silakan dilihat kembali ya ke video ini begitu kalau kalian masih bingung. Nah, yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan menggunakan rumus ABC. Dengan pakai rumus yang tadi, X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini kan ada soalnya X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0 ya. Kalian identifikasi dulu ABC-nya apa, lalu kalian masukkan ke dalam rumus. Dapat deh nilai X-nya. Gampang kan? Ya, silakan dikerjakan, 20 menit waktu diberikan. Terima kasih semua, selamat mengerjakan. Jangan lupa submit tugasnya di assignment yang disediakan. Terima kasih.